gimana lagi tuntutan profesi? Nge-gym, tadi hobi roasting, terus ini nge-gym. Keren. Bodinya kayak gimana ya Bang Ali Aksan ini? Dan jadi belajar buat kerajinan gelang. Nah, mungkin belajar dari PPEK ya? Seperti ini bukan? Like di sini dari PPEK loh. PPEK Bali Taman. Kita pakai terus PPEK. Oke, bisa di next. Menonton review film. Oke, untuk mungkin bisa mengeksplor hobi lain di film gitu ya. Kita eksplor film. Siapa sih yang di sini suka sama kegiatan sosial? Bisa ketik angka satu, mungkin siapa yang suka berkegiatan sosial di sini? Thank you, Prof. Marvel. Oh, Mas Arifin, Batu. Wah, banyak. Oh, Lina yang bikin ini. Thank you so much, Lina. Siapa yang suka kegiatan sosial? Itu aja nih. Oh iya, baru tahu Lina. Terima kasih banyak ya, Praslina. Terima kasih juga informasinya PPEK. Oke, bisa di next. Siapa juga yang di sini pengen belajar leadership kepemimpinan, sepertinya dibutuhkan di banyak tempat ya. Tidak harus suatu kantor dimanapun kita tuh menurut kita harus punya jiwa leadership gitu. Ada nggak sih di sini pengen belajar leadership? Siapa aja yang pengen belajar leadership? Saya dong biar. Malam saya siapa tadi ya yang masuk ya? Rizal Albani dari Solusi dari ya. Mungkin bisa space kenapa nih pengen belajar leadership? Ya nanti misal kalau jadi entrepreneur gitu kan jadi bisa mengelola human orang gitu biar Benar banget. Jadi kita pengen belajar bisnis, pengen punya mungkin punya perusahaan sendiri, amin. Kita harus belajar leadership sejak dini ya. Maksudnya seperti itu ya. Ada mungkin yang jawab lagi? Yang berani jawab, terima kasih jawabannya ya. Tadi siapa? Ada lagi mungkin yang berani speak nih? Nggak cuma nulis aja nih. Kita langsung ngobrol. Aja. Dan ngasih alasannya. Ada? 1, 2, 3. Belum ada yang berani ngomong nih. Langsung, boleh deh langsung di next slide-nya. Nah, kita tadi kan sudah bilang apa soal leadership, sosial, hobi. Nah, kita sekarang bahas soal road track. Apa sih itu road track? Jadi road track di sini tuh suatu organisasi ya teman-teman. Organisasi bukan komunitas. Jadi kita bukan main-main juga. Kita sebuah organisasi yang sudah terstruktur dan di dunia sudah hampir 55 tahun. Di sini kita mempelajari soal professional development, gimana sih mengembangkan skill. Mungkin bisa nih, makanya tadi Dita tanya hobinya teman-teman apa sih? Ada yang hobi fotografi, nah mungkin bisa disalurkan ke teman-temannya, mengajari ke teman-temannya gimana soal fotografi, misal seperti itu. Jadi kita juga belajar berbicara, percaya diri gitu ya, ke teman-teman
melalui teman-teman kita sesama Rotarector, kita memanggilnya kalau misalnya member Rotarector, Rotarector teman-teman. Jadi di sini kita mengembangkan bagaimana caranya mengembangkan skill anggota, dan pastinya ada jiwa leadership di situ, mengasah leadership juga, dan dilakukannya itu melalui aksi sosial seperti itu. Boleh di next? Mungkin teman-teman pernah lihat dua gambar ini, mungkin yang berbeda ini, yang satu Rotaract, yang satu Rotary. Mungkin ada tahu perbedaannya apa sih? Yang satu kan logonya kan mirip tuh, sama tuh. Ada gear. Terus ada Rotaract dan Rotary. Ada yang bisa menjawab di sini? Berani menjawab? Mungkin dari MC mungkin, atau dari Rotaract Surabaya Persada, Rotaract. Ya, kalau dari saya Rotary itu sudah ada sejak lebih dulu, dan kalau Rotaract itu singkatannya Rotary in Action. Kebanyakan kalau yang dulu ya itu untuk usia 18 hingga 30. Tapi kalau sekarang peraturannya udah bebas. Kalau yang Rotary itu kebanyakan yang untuk senior. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak jawabannya. Iya, gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi Rotaract itu Rotary in Action, benar banget singkatannya, dan Rotary memang lebih dulu daripada Rotaract. Rotary ini usianya lebih dari 1 abad sudahan. Jadi Rotaract adalah panjang tangan dari Rotary yang isinya pemuda-pemuda, sementara Rotary adalah perkumpulan yang sudah matang gitu ya gampangannya. Dan di sini kedua organisasi ini tuh saling berhubungan. Jadi Rotaract nggak mungkin ada tanpa Rotary. Kenapa sih seperti itu dibilangnya? Karena Rotaract dibentuk pasti ada Rotary sponsornya. Maksudnya adalah Rotary yang membentuk, ada orang tuanya, mudahnya gitu deh. Contohnya Dita punya nih Rotaract Malang Kutaraja. Nama orang tuanya Rotaract Malang Kutaraja itu Rotary Club Malang Sentral, seperti itu. Mungkin di sini juga ada Rotaract Bali Taman dan juga Rotary Bali Taman, seperti itu. Dan memang sekarang untuk peraturannya, untuk Rotaract, kita tidak ada batasan umur, jadi kalau dulu memang batasnya dari sampai 30 tahun, 18 sampai 30 tahun, tapi sekarang sudah tidak ada batasan umur, dan Rotaract merupakan anggota dari Rotary. Gitu. Sama-sama visi misinya hampir sama keduanya ini. Oke, boleh next. Nah, di bidang apa saja sih Rotaract sama Rotary ini bergerak? Jadi teman-teman, kita tuh punya fokus area gitu ya. Ada area fokusnya, kita tuh ada 7 area fokus. Jadi setiap kegiatan yang kita sosial yang kita praktekkan itu pasti mengandung salah satu dari area fokus ini. Apa aja sih? Yang ada pendidikan, ada perdamaian dunia, ada sanitasi, ada kesehatan, ada ibu dan anak, ada lingkungan, dan juga literasi. Nah, itu 7 area fokus ini. Nah, dalam waktu terdekat kemarin ini, kita dalam rangka Hari Perdamaian Dunia, kita melakukan webinar tingkat internasional, kita bekerjasama dengan distrik dari Filipina, salah satunya mendatangkan narasumber, yakni duta pertama, untuk pertama kalinya duta perdamaian dunia di Jepang. Beliau adalah salah satu orang yang selamat dari bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu kita adakan webinar tingkat internasional, dan kita bekerjasama dengan distrik di Filipina. Nah, bicara soal distrik daerah ya. Kalau di Indonesia,
distriknya itu dibagi dua. Ada distrik 3410 sama distrik 3420. Distrik 3410 itu di wilayah barat. Jadi Jogja ke barat, Jogja sampai Aceh gitu ya, gampangannya. Itu masuk distrik 3410. Kalau kita yang sekarang ini yang sekarang lagi menyelenggarakan acara ini ada Surabaya, ada Solo, ada Semarang, itu masuk di distrik 3420. Di kota mana saja sih distrik 3420 itu ada di Solo, ada di Semarang, ada di Malang, Surabaya, Bali, Kupang, Sumbar, dan Makassar. Itu. Dan di situ masih banyak klub, dia satu area bisa ada yang 9 klub, ada yang 11 klub. Dominan yang paling banyak itu di Surabaya, ada 9 area. Kalau Bali kira-kira 10 ya di RC atau PPK. Kalau di Bali sendiri, selain Kupang dan Makassar. Bali 14. Oh, 14. Paling banyak di Bali tuh. Ya apa di hari apa nih? Ada 14. Itu paling banyak di Bali. Boleh di next? Nah, itu di mana aja ada road nih di Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Sumbar, Kupang, dan Makassar. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di luar kota-kota ini juga boleh kok ikut road track. Karena apa sih? Karena kita kan sudah canggih ya teknologinya, jadi bisa komunikasi lewat ini yang kita pegang sekarang ini, lewat handphone, sudah bisa mengutarakan ide-ide dan ide-ide project, dan bisa praktekkan langsung di kota tersebut. Ada contohnya di salah satu Rotary Club Bali Taman. Dia tinggal di Jawa Timur, area Jawa Timur, tapi untuk klubnya sendiri klubnya milih di Bali. Seperti itu. Boleh di next? Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada sesi tanya jawab sendiri nih teman-teman. Mungkin kita kembalikan ke MC ya. Ya, terima kasih Dr. Dita atas materi dan perkenalannya yang luar biasa, mengenalkan kita tentang apa sih road track itu. Nah, kemudian bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa raise hand ataupun mengetikkan di kolom chat. Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan dan untuk menghemat waktu juga kita bisa beralih ke pemateri berikutnya, yaitu DRC Ika Prastiwi. Selamat malam, DRC Ika. Selamat malam. Ya. Traktor Hani. Selamat malam, Ika. Layar dan waktu dipersilahkan kepada DRC Ika bila ingin bertanya. Kemudian bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa mengetik di kolom chat atau raise hand, dan moderator persilahkan untuk on-mic di akhir sesi. Oke, monggo DRC Ika. Oke, selamat malam fellow Rotarian dan fellow Rotractor. Perkenalkan nama saya Ika. Saya saat ini sebagai District Road Track Chair. Terima kasih atas undangannya. Saya akan sharing sedikit karena tadi sudah DRR Dita menjelaskan banyak tentang road track distrik 3420 dan apa saja yang dilakukan oleh road track. Saya mungkin akan tambahkan sedikit saja. Nanti kita lebih banyak ke diskusi saja ya.
Oke, sebelumnya saya memperkenalkan tentang Rotary dan Youth. Jadi di Rotary itu kita ada beberapa program untuk youth. Jadi itu tujuannya untuk regenerasi. Apa saja sih youth service di Rotary? Itu satu ada Interact, yaitu ini untuk usia 12 sampai 18 tahun. Jadi lebih banyak ke school base. Usianya 12 sampai 18, rata-rata anak SMP sama SMA. Terus yang kedua itu Rotrek, ini untuk usia 18 sampai kalau dahulu 30 tahun, kalau sekarang sudah unlimited, boleh usia berapapun. Yang ketiga ada Rotary Youth Exchange, yaitu untuk pertukaran pelajar untuk usia 15 sampai 17. Yang selanjutnya ini ada Raila namanya, yaitu Rotary Youth Leadership Award. Ini untuk usia 17 sampai 25 tahun. Biasanya yang ikut Raila ini yang diusahakan adalah yang belum anggota Rotrek atau Interact. Jadi harapannya sih anak-anak muda di luar sana yang join kegiatan Raila, terus sehingga dia jadi member di Interact atau Rotrek. Tujuannya untuk itu. Terus yang kelima itu ada NGSE atau New Generation Service Exchange. Ini untuk usia 18 sampai 30 tahun. Ini adalah internship atau pertukaran magang ya, magang kerja untuk anak-anak mahasiswa atau profesional. Ini salah satu PIC NGSE ada di sini, yaitu Pas Presiden Eka. Kalau teman-teman mau bertanya lebih detail, bisa ke Pas Presiden Eka atau IPP Pas Presiden Flow, Rotary Jembatan Merah. Jadi mulai bulan depan akan ada pertukaran, walaupun lewat online, tapi akan tetap berjalan. Saya akan menyampaikan Rotrek itu sebenarnya secara umum saja. Nah, Rotrek ini sebenarnya dibentuknya setelah Interact ya, yaitu di tahun 1968. Tujuannya dibentuk itu untuk mempromosikan budaya, leadership, bagi anak-anak muda yang anggotanya itu anak-anak muda usia 18 sampai 30 di awalnya begitu. Rotrek itu pertama kali disponsori oleh ini Charlotte North Rotary Club di Charlotte, North Carolina. Terus tujuannya apa sih dibentuk Rotrek ini sebenarnya? Ini untuk wadah sebenarnya, wadah untuk anak-anak muda belajar tentang menjadi pribadi yang bertanggung jawab baik untuk diri sendiri dan masyarakat. Terus tujuannya yang lain adalah kita di sini di organisasi ini kita belajar tentang tadi yang sudah disampaikan sama DRR Dita, itu ada professional development tadi. Jadi kita di sini juga bisa belajar tentang dunia bisnis, tentang profesional dan kehidupan. Jadi kita dilatih di sini karena kita berkenalan dengan Rotary ya, yang member Rotary itu adalah profesional di bidangnya dan adalah leadership di beberapa perusahaan. Jadi teman-teman ini punya kesempatan belajar di luar tempat-tempat teman-teman belajar yang resmi, maksudnya di kampus, di sekolah. Teman-teman di sini bisa belajar tentang leadership dan professional development itu lebih pada orangnya atau prakteknya. Terus
di Rotrek ini teman-teman juga punya peluang koneksi dengan internasional. Karena Rotrek ini ada di seluruh dunia ya. Kita ada beberapa kegiatan internasional yang teman-teman tuh bisa ikut. Juga teman-teman bisa berpartisipasi sebagai panitia. Salah satunya yaitu ada APRRC. Kebetulan di Indonesia pernah menjadi tuan rumahnya APRRC, itu di Bali dan di Jogja. Nah, teman-teman punya kesempatan tuh berkenalan dengan member lain dari dari negara lain. Jadi koneksinya lebih luas lagi. Nah, sekarang dengan pandemik ini semakin banyak kegiatan-kegiatan webinar yang melibatkan internasional. Salah satunya kayaknya ini ada pembicara internasional dari Mr. Hugo. Ini juga pernah menjadi pembicara di salah satu klub di Rotrek Surabaya Kaliasin kalau tidak salah waktu itu. Nah, jadi teman-teman juga belajar bisa berkenalan dengan member lain dari klub lain di luar negeri. Ada lagi kegiatan kita yang conference yang bersifatnya internasional itu Interrota. Nah, ini juga bisa diikuti. Tujuan yang lain dari dibentuknya Rotrek ini sebenarnya wadah sharing, tempat sharing para leader di komunitas. Jadi teman-teman ini tadi sudah dijelaskan kan, belajar leadership, belajar profesional, tapi juga melakukan service project yang menyenangkan. Kita belajar banyak dengan member-member Rotary, belajar banyak dengan soal profesional, leadership, itu dengan caranya gimana? Teman-teman bisa mengundang Rotary di meeting teman-teman sebagai guest speaker, jadi ilmu teman-teman bisa bertambah. Atau teman-teman bisa kerja bareng dengan Rotary sponsornya untuk melakukan kegiatan service community. Nah, ini adalah motonya dari Rotrek, jadi fellowship to the service. Jadi tujuannya adalah tetap fellowship, tapi melakukan pelayanan atau kalau saya bilang mesti community sih, melakukan kegiatan yang bersifatnya community service. Gitu. Nah, ini adalah koneksi antara Rotary dan Rotrek. Jadi kita itu Rotary dan Rotrek saat ini adalah berdampingan. Rotrek itu sekarang adalah member Rotary, dihitungnya sebagai member Rotary. Jadi kita itu berdampingan untuk melakukan pelayanan atau community service. Nah, ini data-data di tahun 2009. Saya belum update lagi nih. Ada 10.000 klub Rotrek yang bisa teman-teman berkenalan. Terus jumlah membernya ada 250.000 yang teman-teman bisa punya teman baru. Ada di 184 negara. Jadi tujuannya Rotrek itu sebenarnya cuma 3 ya. Kita fun, enjoy. Saya yang ini dulu aja karena ini anak muda pasti enjoy. Terus kita belajar karena ini tempat anak-anak muda untuk aktualisasi diri. Kita belajar tentang professional development dan leadership. Yang ketiga kita service. Service itu membantu yang paling terdekat aja di lingkungan kita yang paling dekat. Gitu. Jadi Rotrek itu adalah Rotary Youth Program, usianya untuk 18 sampai kalau sekarang sudah tidak ada batasan. Ada 2, yaitu community based dan university based. Di sini ada penyelenggaranya, ada 3 klub. Kalau Persada ini sama 3-tiganya ini community based ya. Kalau university based saat ini di Indonesia ada 2, yaitu Macung University, yang kedua Sumba Hospitality. Kita tujuannya tuh service about self, jadi leader yang melayani ya. Kita melayani, bukan dilayani.
Terus tujuannya belajarnya cuma 3, leadership, professional development, dan community service. Ini tadi yang sudah dijelaskan sama Di Aradita, kita saat ini ada 30 klub di distrik 3420. Nah, total membernya ada 300, berarti kalian punya, teman-teman punya 300 teman baru, kalau saya hitung kayak gitu. Nah, ini Rotaract itu apa sih? Nah, ini teman-teman bisa baca di sini. Jadi kita itu memang organisasi yang untuk usia anak muda, tapi kita di sini juga kita di sini belajar tentang leadership, professional development, dan community service. Nah, mungkin saya ulang-ulang lagi ya kata-kata itu. Tapi kita di sini juga punya kewenangan untuk memanage klub. Jadi tiap klub itu punya ADART sendiri. Selain kita juga di Rotaract itu ada SOP-nya. Kita punya kewenangan untuk memanage keuangan, membuat planning, membuat rencana, mau ngapain aja. Nah, teman-teman tuh punya kebebasan di sini. Makanya kadang-kadang tiap klub punya karakternya sendiri-sendiri. Dengan guides-nya tadi 7 area fokus. Nah, saya mungkin akan jelaskan, ini mungkin kita tahun ini Rotary Distrik 3420 kita punya goal yaitu 4 klub baru dan 100% Rotary citation. Nah, tadi ini sudah dijelaskan oleh Di Aradita kalau kita punya 7 area fokus yang bisa teman-teman lakukan di kegiatan community service atau pelayanan. Saya ambil contoh mungkin ini kegiatan-kegiatan di Rotaract Distrik 3420. Saya nambahin aja dari DRR Dita. Nah, ini adalah distrik training, leadership training. Nah, kemarin minggu lalu Bali sudah mengadakan, sebentar lagi akan diadakan untuk Jatim dan Jawa Tengah. Kita belajar tentang detail ya, tentang leadership, tentang Rotaract, terus yang kemarin tentang komunikasi dan time management. Ini ada patch, ini training untuk presiden dan sekretaris, elect yang akan datang. Nah, ini project-project development, professional development. Mungkin teman-teman bisa dapat inspirasi dari sini. Ini yang service project. Atau community service. Biasanya saya kalau bilang community service ya. Ini yang international service. Nah, ini adalah bulannya Rotaract, yaitu World Rotaract Week. Setiap bulan Maret. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada DRJ Ika atas materinya yang luar biasa di malam hari ini. Terima Baik, kasih. mungkin dari partisipan ada yang bertanya, monggo bisa raise hand atau bertanya di kolom chat. Ya, baik. Sebelum itu mungkin kita bisa sesi dokumentasi sejenak. Kawan-kawan Rotarian, Rotaractor bisa on cam. Ya, ini mungkin saya tunggu 1 atau 2 menit lagi sebelum sesi dokumentasi. Mungkin yang posisi duduknya masih belum nyaman atau masih ingin mendengarkan pakaiannya dulu, dipersilahkan. Ya. 15 detik lagi mungkin.
Apakah sudah siap? Kalau begitu saya foto 2 kali. Yang pertama itu semua peserta, kemudian foto yang kedua itu mungkin yang on video saja. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, bagus. Kemudian kita foto lagi. Ya, 1, 2, 3. Untuk di RCIK sama di RR Dita, materinya bisa di-share nggak sih nanti? Soalnya materinya bagus banget. Bisa Boleh? minta tolong untuk di-share. Baik, Boleh. terima kasih Nanti di akan RC, saya. di RR. Mungkin ada yang mau sharing? Saya boleh tahu kali, karena ini ada 3 klub yang yaitu Yudhistira yang baru saja berdiri kembali, terus Persada yang bergeliat dengan literasi, dan Solo Sriwedari yang mulai berdiri kembali. Mungkin bisa menceritakan sedikit tentang klubnya. Ya, silahkan. Ini sesi sharing. Terima kasih atas sesi dokumentasinya. Sekarang kita beralih ke sesi sharing sesi yang ini. Mungkin dari Rotrek Surabaya Persada. Ini ada Falah mau menceritakan bagaimana sih kegiatan di Rotrek itu ngapain aja. Ya, monggo Falah bila ingin ceritakan. Ya, mungkin yang bersangkutan sedang ada kegiatan lain dari Semarang Yudhistira. Mungkin ingin sharing bagaimana kondisi di klubnya atau sudah ngapain aja sih selama berkegiatan di Rotrek. Mungkin saya ya. Ya, silahkan. Maksud ya, MC. Perkenalkan, saya Metana Rizal Albana. Saya dari Rotrek Solo Sriwedari. Mungkin itu sih yang bikin kendala. Mungkin bisa teman-teman sharing juga bagaimana sih cara kalian merekrut orang biar bisa tetap stay di klub kita gitu. Kan kemarin pas waktu rapat itu visi misinya satu orang membawa satu. Nah, itu bagaimana sih cara agar kita bisa apa ya namanya sejalan sama visi misi tersebut begitu. Ya, terima kasih Kak Rizal atas pertanyaannya. Monggo yang mau menjawab dari DRR Dita atau DRC IKA dipersilahkan. Saya mungkin bisa yang dari Bali. Tadi Bali Taman, Pres Bali Taman mungkin bisa sharing. Masih ada enggak ya? Oke. Oh, sudah enggak ada. Saya mungkin mau sedikit kasih saran. Ini pernah terjadi di mungkin bisa diadopsi ya. Saya dulu member Rotrek Surabaya Selatan. Kita juga pernah kondisinya sama dengan teman-teman, yaitu stuck ya, membernya tuh stuck, tidak ada regenerasi. Jadi sempat 1 atau 2 tahun itu ya membernya tinggal itu aja, tinggal 7 gitu loh, tinggal 7 orang, dan kita tidak ada regenerasi saat itu 2 tahun. Dan salah satu presidennya berinisiatif untuk membuat proyek dan dia melakukan open volunteer. Itu salah satu strategi untuk getting member. Nah, dalam setahun itu kita ada 3 proyek dan
Kita open volunteer, akhirnya terkumpul member baru sekitar 15. Jadi sebenarnya teman-teman ini kan anak muda ya, komunitasnya banyak, lingkungannya banyak gitu. Jadi tadi mungkin di arah Dita sudah menanyakan apa yang disukain, apa yang membuat tertarik gitu loh. Teman-teman bisa mengajak lingkungannya gitu loh yang tertarik untuk join di road track. Nah, kalau kita dulu salah satunya yang saya mungkin sharing yaitu kita open volunteer. Mereka dilibatkan dalam sebuah proyek kegiatan yang benar-benar anak muda. Nah, akhirnya mereka jadi betah di sana gitu. Satu itu, dua ya karena ini adalah organisasi, teman-teman harus maintenance gitu loh. Dengan fellowship, dengan ya kalau kata PPEK itu say hi lah. Member itu jangan sampai masuk atau di Cindy kalau biasanya jangan sampai masuk tapi keluar lewat belakang. Jadi kalian harus maintenance gitu. Gimana member ini tetap ada. Jadi jangan cuman getting tapi tidak dijaga. Nah, dijaganya dengan gimana? Ya, tadi kita punya meeting kan tiap minggu. Terus kita bisa fellowship, minimal say hi, terus bertemu kayak gitu, terus melakukan project. Mungkin itu ya masukan dari saya. Mungkin di arah Dita ada tambahan. Mungkin menambah sedikit ya dari DRC itu tadi kan saya sudah tanya tuh hobinya apa sih. Nah pasti teman-teman ketika punya hobi pasti punya circle pertemanan yang baru juga, apalagi ketika yang satu hobi itu sama-sama jadi volunteer lah awalnya, lalu berarti kan satu visi tuh sama-sama suka fotografi, ntar dia bakalan betah karena apa, teman-temannya juga satu frekuensi, sama-sama suka fotografi. Nah seperti itu sih. Ya benar, ditambah juga sama hiburan-hiburan, jadi nggak mulu soal yang serius-serius ya, jadi kita juga diimbangi sama yang ya fun-fun gitu lah ya, apalagi anak muda zaman sekarang gitu ya, butuhnya kan juga fun juga, apalagi dengan daring seperti ini mungkin sesekali lah kita ya itu untuk bisa fun, mungkin bisa camping nggak juga, piknik bareng, tapi kan tetap jaga protokol, jangan lupa kalau di situasi seperti ini. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, mungkin pertanyaan dari saya ya. Di road track ini tadi ada yang namanya community base sama university base. Nah, university base itu bagaimana ya? Dan mungkin contohnya seperti apa? Kalau nggak ada di Indonesia bisa ambil contoh dari luar. Ya. Oh, iya. Sepertinya kebetulan di sini ada yang basicnya university base, ada press release dari Road Track Macung University. Apakah masih ada press release? Halo, Diara Dita, selamat Halo. malam. Selamat malam. Ini ada Selamat malam, soal Kak. base. Mungkin press release bisa menjelaskan secara singkat apa sih university base itu dan gambarnya gitu, seperti apa? Oke, baik. Selamat malam, Philos Rotarians dan juga Philos Rotractors. Perkenalkan, saya Lilis Agustina dari Presiden Rotrack Macung University. Jadi, untuk University Base sendiri, memang klub kita atau Rotrack-nya itu berada di basis universitas. Jadi kita masih ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan rules-nya kampus seperti itu. Jadi tidak sebebas seperti teman-teman yang base-nya di community. Kayak gitu singkatnya di RR. Ya, baik.
terima kasih Pres Lilis atas jawabannya. Mungkin di sini ada yang mau sharing-sharing lagi tentang road track. Mungkin secara pribadi kenapa sih tertarik mengikuti road track, terus apa aja yang bisa kita dapatkan dari kegiatan road track. Nah, ini mungkin dari Linda ingin bercerita, Linda Kusuma dari Solusi dari. Ya, monggo waktu dan layar dipersilakan. Halo semuanya, selamat malam. Kalau dari aku mungkin kenapa ya mau join road track? Mohon maaf, masih mute sepertinya Linda suaranya. Halo, udah kedengeran kah? Oh ya, sudah terdengar. Terdengar, Pak. Malam semuanya, malam di RSIK, di Alamita, PPK. Nah, kalau mungkin sharing sedikit tentang road track. Jadi dulu awal tahu road track itu dari mama sendiri, karena mama join Rotary. Terus sempat jadi volunteer road track di Solusi dari itu sekitar 2 tahunan, karena dulu tuh mungkin masih ini patokan usia kali ya. Jadi dulu tuh masih umur 15-16 tahun. Itu udah lumayan bergabung di road track. Dan di situ kayak apa ya, kayak merasa fun kayak yang tadi di RC Ikal bilang tuh kayak ada fun-nya juga, ada senang-senangnya. Terus kita juga bersosial bareng-bareng sama teman-teman lain. Nah, di situ kayak menjadi apa ya, sebuah tempat yang baru buat aku terutama. Jadi kayak merasa bisa mengembangkan diri gitu, kayak tadi tentang leadership juga itu terbentuk gitu di road track ini. Dan kebetulan juga udah pernah kayak join Raila, terus exchange student. Nah, itu kayak dari road track ini kayak banyak apa ya, peluang-peluang yang ternyata tuh bisa kita dapatkan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum join road track dan penasaran pengen ikut road track kayak apa, nah sini tuh kayak banyak hal-hal baru yang kita dapetin. Mungkin yang dulunya belum pernah nih, kayak sekarang yang kita 3 klub lagi lakuin kan buat webinar bareng. Yang dulunya kita belum tahu bagaimana cara mengelolanya, bagaimana membuatnya. Nah, sekarang kayak kita belajar hal-hal baru seperti itu. Itu sih kalau dari pengalaman join road track dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Linda Kusuma, Rektor Linda Kusuma atas sharing-sharing ceritanya. Ya, sangat menarik juga sih bagaimana kita bisa mengerti bagaimana perjalanan bisa bergabung ke road track, khususnya road track Solo Sriwedari. Nah, mungkin di sini ada yang mau sharing atau mau bertanya lagi. Nah, ini dari PPIK Iskandar. Silahkan. Ya, dipersilahkan untuk on mic. Oh, sorry. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin saya bisa menambahkan bahwa road track itu kan sebenarnya umurnya 18 sampai 30 dulunya. Sudah 2 tahun ini umurnya sudah unlimited. Jadi mau umur 60 pun boleh masuk jadi road track. Tergantung. Nah, ada beberapa kasus yang terjadi di Bali. Itu anak yang berumur 14 pengen masuk road track. Disuruh masuk intrek nggak mau, maunya masuk road track. Dan itu saya perbolehkan. Dalam arti kata, kalaupun di kota Anda tidak ada interreg, silakan anak itu dipinang. Dalam tanda kutip bahwa anak tersebut sudah kelihatan leadership-nya dan dia having fun dengan kita, itu saya perbolehkan masuk kemarin. Jadi umur 14 atau 15 saya lupa. Dan dia tetap stay sampai hari ini. Yang satu sekolah di Kanada sudah nggak jadi road tractor, tapi yang satu masih terdaftar di dulunya Niti Mandala, sekarang ikut Bali Taman karena Niti Mandalanya sudah terminate.
Jadi kakaknya pun anggotanya Bali Taman tinggal di Paris. Si adiknya ini anggotanya tetap Bali Taman, tapi nanti Desember dia ke Kanada. Nah, jadi bagi saya pribadi untuk menarik seorang anggota itu jangan terpaku dia harus ada di kotanya kita sendiri ya. Seandainya kita punya teman baik, kemudian dia pengen kotanya mungkin nggak di Surabaya atau nggak di Solo, nggak apa-apa. Yang penting buat dia nyaman dulu dengan road track ini. Nah, nanti kalau dia sudah nyaman, baru dia kasih tahu, oh ternyata di kotamu ini ada ini loh, kalau kamu mau make up boleh, kamu mau main ke sana boleh. Jadi kamu bisa menjadi ambasador dari klubnya kita. Nah, setelah dia bisa setelah bisa nyaman dia dengan teman-temannya di kotanya dia, maka monggo kalau dia mau jadi anggotanya di sana ya terserah. Kalau tetap mau jadi anggotanya di klubnya kalian sendiri ya terserah. Karena bagi saya kembali lagi bahwa itu dalam satu naungan Rotary atau road track. Kemanapun dia pergi tetap kita dalam satu wadah. Nah itu yang mungkin saya bisa share bahwa untuk menarik teman-teman menjadi anggota road track itu sesimpel seperti itu. Jadi enggak harus fokus dengan get one, apa sih istilahnya? Get one, break one. Yang penting kami ajak dulu ke project atau ikut Zoom atau kalau dia merasa nyaman, aku pengen masuk, udah masukin aja. Buat dia nyaman dulu. Itu sih sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak PP Eka atas sharingnya dalam berroad track. Kalau boleh tahu PP Eka dahulu itu ceritanya bagaimana ya bisa mengerti kenal dengan road track seperti itu. Mungkin bisa. Saya asalnya sebenarnya road track dari Malang Sentral, mungkin sekarang sudah meninggal kali, sudah terminate. Jadi saya cuman 3 bulan apa berapa bulan gitu loh. Kemudian saya lulus uni, saya kerja di Bali, langsung jadi Bali Taman. Cuman ya bergelutnya seputaran road track karena teman-temannya banyak yang road tractor. Kemudian kemanapun saya pergi, road tractor itu selama kita pergi kemanapun, selama ada Rotary dan ada road track clubnya, saya nggak perlu takut karena mereka akan sangat membantu dan itu terbukti dari pertemanan sejak api arasi atau gimana kita masih berteman dengan distrik 3310 atau ya dari Korea, dari Jepang. Salah satunya yang hadir adalah Hugo itu yang dari Hugo itu di RRI dari distrik 3310 kalau nggak salah. Itu sih yang bisa saya sharing. Terima kasih. Baik, PP Eka, terima kasih atas sharingnya. Kemudian ini ada pertanyaan mungkin ke DRC Ika ya. Tadi itu ada 3410, 3420 itu kode-kode apa sih? Mungkin ada yang bertanya. Dulu kita itu distrik Indonesia, namanya distrik 340. Kalau member-member lama biasanya tahu nih distrik 3.400. Nah, karena Indonesia itu terlalu luas dan besar, akhirnya Indonesia dipecah jadi 2. Untuk wilayah Barat, Sumatera, Kalimantan, dan sampai Jogja kalau nggak salah, itu masuk distrik 3410. Nah, kalau area timur dari Jawa Tengah sampai Sulawesi, sampai Papua, itu masuk distrik 3420. Jadi kayak dibagi 2 gitu loh. Nah, kita dulu di distrik 3.400, mungkin saya akan nambahin sedikit dari PPEK. Memang benar pertemanannya saya join road track 2003 ya, sampai 2013. Di sini ada 2 teman saya lama nih. Di sini ada Pas Presiden Ahmad Mubasir sama Pas Presiden Ferry yang member di Sira lama nih. Saya 10 tahun sebenarnya di road track. Jadi saya join di 2003, tapi saya kenal road track dari 99, tahun 99 karena salah satu teman saya itu member road track. Dia alumni YEP.
keluarganya kebetulan papa mamanya juga Rotary, jadi dia selalu cerita kegiatan Rotrek, cuma saya belum join. Nah, 2003 saya terlibat di panitia Arkot RDC, kalau dulu namanya Arkot RDC, kalau sekarang kan RDC ya. Nah, saya di situ akhirnya join jadi member Rotrek. Sampai di 2010. Memang betul pertemanannya cukup bagus sampai sekarang dan kuat sekali bondingnya. Jadi saya dapat itu fellowship-nya, pertemanannya, saya dapat tuh belajar tentang profesional karena yang saya pelajari ternyata dibutuhkan di kerjaan saya saat ini. Jadi leadership, professional development tuh saya dapat. Selain saya dapat pertemanannya itu. Memang benar kata PPEK, kalau kita kemana-mana kita nggak takut tinggal bawa aja nama apa Rotrek atau Rotary itu, mereka akan welcome. Mungkin saya bisa sharing sedikit. Kalau dulu saya tugas kantor gitu, tugas ke Jakarta gitu, saya tinggal hubungi teman-teman alumni Rotrek atau teman-teman Rotrek saya. Jadi mereka yang culik ajak saya pergi atau kita datang ke meetingnya mereka untuk sharing. Itu juga terjadi kalau teman-teman dari luar kota pun datang ke Surabaya. Mereka bisa make up meeting di tempat kita, kalau jamnya barengan dengan meeting, setelah itu kita juga bisa fellowship. Nah, di situ sih sebenarnya yang mungkin yang teman-teman bilang itu Rotrek moment ya. Kita bisa terkoneksi dengan siapapun gitu loh. Siapapun dimanapun gitu. Apalagi sekarang lebih luas lagi jaringannya gitu. Kira-kira semua sudah dapat Rotrek moment atau belum? Ya, monggo. Terima kasih GRC IKA untuk Rotrek momen mungkin bisa dijelaskan lagi ya karena banyak yang baru tahu apa itu. Oke, monggo GRC IKA. Gimana? Sorry. Mungkin bisa diulang? dijelaskan lagi Rotrek momen itu apa karena ini saya lihat banyak yang baru jadi masih bingung apa sih Rotrek momen itu. Rotrek moment itu kayak sesuatu yang mengena banget ketika kalian join di sini gitu loh. Terus sehingga kalian itu miliki bonding yang kuat dan rasa memiliki terhadap klub ini, klub kalian, di mana kalian itu, jadi kayak saya ambil contoh Hanif ya. Hanif ini kalau nggak salah duta kesehatan ya. Iya, kebetulan. Nah, mungkin bisa jadi Hanif ini dapat Rotrek momennya, oh ya saya dapat apresiasi nih di duta kesehatan. Nah, bisa gitu. Akhirnya Kak Hanif bisa bonding dengan klubnya, bisa apa ya? Ya kok bilang itu kayak orang pacaran gitu loh. Tempatmu tuh di situ kayak rumah kedua gitu loh. Rumah keduamu tuh di situ gitu loh. Di Rotrek itu kamu bisa dapat gitu loh. Itu kalau saya bilang tuh Rotrek momen kayak gitu. Jadi ketika kalian hadir di suatu kegiatan Rotrek, entah RDC, entah fellowship apa, atau kegiatan distrik apa, seminar atau apa, training atau apa, kalian dapat bondingnya di situ sehingga kalian merasa memiliki klub ini, memiliki Rotrek ini secara keseluruhan. Itu kalau saya yang bilang namanya Rotrek moment gitu. Menurut saya sih, mungkin Pas Presiden Ferry atau Pas Presiden Cimot bisa nambahin atau PPEK. Kalau saya sih gambaran Rotrek moment itu kayak gitu loh. Jadi kita dapat sesuatu terus pengen join atau kita sudah join terus kita ikut kegiatan apa terus kita jadi melekat gitu loh, rasa memilikinya itu kuat gitu loh, itu namanya Rotrek moment. Ya, baik. Terima kasih Eka. Mungkin tadi namanya Eka bisa sharing atau enggak
Mungkin saya ingin sharing sedikit road momen saya ya, tentu salah satunya di kegiatan malam hari ini karena road saya bisa berlatih untuk membawa acara dengan baik, melakukan disiplin terhadap. Kemudian ini dari Ahmad Mubasir ingin menyampaikan semangat 2 kata. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin menyambung dari DRCIK, jadi tentang tadi membahas masalah road track moment, telah membahas perihal RDC. Nah ini Semarang kebetulan tahun depan itu jadi tuan rumah Road Track District Conference. Jadi pertemuan teman-teman road track sedistrik 3.420 itu ada di Semarang. Jadi teman-teman kalau ingin dapat road track moment, pas momennya apa? Jadi silakan teman-teman bisa mendapatkan road track moment itu di Semarang. Sudah dibuka dan sekarang pesertanya tuh sudah ada 15 orang. Nah ini mungkin teman-teman yang belum pada daftar RDC Semarang. Jadi sekalian kebetulan saya di sini salesnya RDC Semarang, jadi teman-teman nanti bisa japri ke kita untuk dapat price-nya, untuk dapat fasilitasnya untuk mengikuti Road Track District Conference di Semarang itu seperti apa. Dan semoga setelah RDC Semarang ini teman-teman dapat road track momennya. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa bagi tahu Kak RDC itu apa, mungkin barangkali ada yang belum tahu tentang RDC itu nanti sistematisnya kayak gimana, terus ngapain aja gitu. Oh iya lupa. Jadi seperti yang disampaikan DRR Dita dan DRCIK tadi, road track itu ada pertemuan teman-teman road track-nya, ada yang seluruh dunia, ada yang lebih kecil lagi se-Asia Pasifik. Nah, kita tuh lebih kecil lagi yang areanya tuh sedistrik kita 3.420. Jadi ini tuh pertemuan teman-teman road track di area 3420 yang di situ ya ada kegiatan fellowship-nya, terus ada kegiatan apa ya? Ya pokoknya kalau menurut saya di saat Road Track District Conference ini tuh teman-teman nggak cuman bersosial aja, tapi khususnya lebih ke seneng-seneng kita join project bareng yang biasanya join project kita hanya kayak gini nih. Misal nih kan join project 3 klub di Surabaya Persada, Solo Sriwedari, sama Semarang Yudhistira. Kalau besok kita jangkauannya lebih luas, sedistrik 3.420. Terus di sana kegiatannya tuh ada 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti itu. Nanti ada apa ya? Ada pembicaranya juga, ada awarding net-nya juga, terus ada teman-teman talent show per klubnya, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Mungkin bisa diceritakan tahun lalu itu RDC-nya bagaimana dan keseruannya itu seperti apa ya? Itu juga ada pertanyaan. Oh, ini ada yang nanya nih, kapan jadwalnya di Semarang? Saya mungkin nambahin ya, kalau RDC itu sebenarnya Road Track District Conference. Jadi 1 tahun sekali teman-teman tuh bertemu, kalian merepotkan. Sebenarnya di situ tuh merepotkan kegiatannya walaupun sudah direport ya di My Rotary atau di distrik. Nah, kalian di sana akan ada awarding night, best club, best president, best community service, semua ada di situ. Terus yang kedua, teman-teman juga di sana ada pemilihan distrik road track representatif. Nah, nanti yang sudah di-challenge oleh DRR, nanti akan dipilih di waktu RDC. Nah, itu terus selain itu mungkin ada apa namanya meeting distrik, report tentang kepengurusan sebelumnya, itu juga dilaporkan, baik keuangan, apa yang dilakukan distrik, itu diliporkan. Terus selain itu juga presentasi dari DRR selanjutnya yang akan menjabat. Jadi pasti mereka punya setting goal apa, walaupun sudah di patch, sudah disampaikan, tapi di RDC juga itu.
Selain teman-teman tadi ada fellowship, ada apa namanya, mungkin ada training atau apa, itu ada pembicara, itu tapi yang utama adalah itu. Jadi ada awarding night. Jadi apresiasi dari distrik untuk kerja teman-teman selama 1 tahun. PPK mungkin mau tambahkan? Oh, saya sih menambahkan yang tadi pembicaraan JRC IKA sebelumnya, bahwa kalau apa namanya ya, untuk kayak rebonding ya, contohnya kayak tadi Hanif ya, duta kesehatan di bidang apa ya, kedokteran ya? Iya, kebetulan seperti itu. Ya, oke. Mungkin saya kasih contoh diri saya kali ya. Saya dulu orang yang benar-benar pemalu dan pendiam. Kalau nggak digong nggak nyalah. Sekarang mungkin malu-maluin. Jadi upaya saya untuk bisa dikenal banyak orang dan orang itu tahu keberadaan bahwa saya anggota Rotrek atau Rotary, saya menjual diri saya dan menjual klub saya, dalam arti saya cukup rajin untuk hadir di setiap event waktu itu offline. Nah, orang-orang jadi tahu, oh si anak ini dari klub ini, walaupun mungkin pada saat itu belum benar-benar dikasih tanggung jawab yang besar. Nah, dari situ kemudian banyak orang yang tahu kalau dulu jenjang usianya kan cukup besar dengan para Rotarian ya. Jadi mereka ngelihat kinerja kita, oh ternyata anak ini bisa diperbantukan dengan pekerjaan sekretaris kah atau di panitia apa. Nah, dari situ berkembang, kita semakin banyak tahu, semakin mengerti sifat-sifatnya orang. Jadi sekarang menjadi suatu kebiasaan bagi saya bahwa ilmu dealing atau negosiator itu menarik sekali bagi saya. Nah, itu mungkin saran untuk Hanif mungkin ya. Ikutin aja seperti kemarin itu kan, sekarang zamannya pandemi banyak Zoom meeting-nya toh. Kalau kita share mengenai program internasional, meeting dengan internasional Rotractor atau apa, ikutin, muncul sebentar, nyapa, minta alamat email atau apa, berteman di Instagram atau apa. Kemarin itu saya cukup kecewa bahwa APRAC Hong Kong kemarin kita bolak-balik share, tidak ada satupun, bukan tidak ada satupun sih, yang ikut, ada beberapa, tapi ya itu yang membuat saya kecewa bahwa sudah gak bayar, ikut aja susah setengah mati. Dan di situ banyak dokter-dokter muda dari Taiwan. Mereka memang bahasanya nggak bisa bahasa Inggris semua ya, tapi bagi saya nggak, itu bukan suatu halangan untuk zaman sekarang gitu loh. Dan ya sampai sekarang dari APRAC Hong Kong kemarin itu saya dapat lumayan 10 teman. Itu sudah ketemuan di Instagram dan Facebook, dan saya tahu kegiatannya apa. Saya share ke internasional chair-nya Rotrek Bali Taman. Ini loh anak-anak dari APRAC Hong Kong, tolong hubungin. Mereka kenalan sendiri. Itulah salah satunya dari cara gimana kita supaya bisa populer dengan cara menjual diri dan menjual nama klub. Menjual dirinya dalam tanda kutip ya. Itu, terima kasih. Thank you PPEK. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman itu bukan nggak pernah ya, tidak memanfaatkan momen-momen untuk hadir di kegiatan Rotrek internasional atau distrik, teman-teman nggak akan dapat Rotrek momen gitu loh. Atau kegiatan area gitu ya PPEK ya. Cuman bergeliat di klub, atau mungkin di klub kalian juga udah dapat itu, tapi kalian kalau pengen lebih besar lagi bondingnya, ya teman-teman mulai membuka diri dan membuka diri untuk, oh iya ya ini ada nih di kita November ini di Manila ya PPEK ya, online. Kalian bisa ikut karena satu klub harus kirim 2 orang. Kalian manfaatin gitu loh. Nah, itu walaupun sekarang cuma online, tapi kan kalian bisa berkenalan di situ. Nah, itu RDC di Semarang, kalian juga bisa ikut. Atau kegiatan area, ada meeting area, ada kegiatan join project se-area, kalian bisa ikut gitu loh. Nah, kalian tidak akan bisa dapat Rotrek momen kalau
Iya, di situ saja dunianya. Tidak berusaha untuk keluar dan mengenal gitu. Branding Istilahnya gitu diri sih. lah, membranding dirinya sendiri lah. Ya, saya dulu kayak PPEK tuh. Kalau saya dulu paling senang diajak sama Rotarian untuk make up meeting ke klub-klub Rotary. Jadi saya cuma ikut aja, ayo ikut meeting ke klub sana. Ya saya diajakin gitu, hadir meeting gitu. Ya udah saya cuma ikut gitu. Lama-lama ya dikenal, bener kata PPEK gitu. Atau saya sukanya join meeting ke klub-klub lain. Zaman dulu kan offline ya. Saya ikut meetingnya klub ini, saya ikut ke meetingnya klub ini, saya ikut meeting. Ya lama-lama ya jadi kenal gitu. Akhirnya temennya jadi banyak gitu. Nah kalau ini contohnya nih hari ini nih teman-teman Solo Sriwedari, Persada dan Yudhistira melakukan kolaborasi untuk kegiatan ini gitu loh. Yang simple tapi kalian bisa kenal. Nah tadi kalian bisa kenal sama dari Macung, dari Bali Taman gitu. Tadi ada Veteran Paul nih dari Medan. Terus ada siapa lagi tadi? Ini ada Hugo ya PPEK ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kalian tidak membuka diri, ya ini ada Pas Presiden Tatang Nugraha dari Rotary Club mana saya BBM. Nah, jadi Ini kalau kalian kayaknya ada yang road tractor itu saya nggak tahu. Biasanya yang pakai nama road track itu ini PDRR Oliver dari Filipina biasanya. Tapi nggak pakai video. Jadi kalau kalian tidak membuka, ya kalian tidak dapat motret momen. Saya cuman itu aja sih. Nah, sekarang biasanya kan presiden klub itu akan sharing beberapa kegiatan nih dari klub lain. Nah, kalau kalian mau join, kalian bisa kenal sama yang lain. Itu aja sih kalau saya bilang namanya road track moment itu bonding sih. Ada lagi? Ya, baik, terima kasih DRC Ika dan Ya. Eka atas materinya yang sharingnya yang luar biasa. Kemudian mengingat waktu juga sudah mulai larut, mungkin kegiatan bisa disampaikan pesan penutup kepada seluruh partisipan yang hadir. Monggo DRC Ika. Saya berharapnya sih 3 klub ini bisa bertumbuh karena saya ambil contoh Persada ya, Persada concern di literasi, sekarang sudah mulai membuka diri dengan lingkungan, mulai aktif, mulai berkenalan dengan teman-temannya, jangan hadirlah di banyak-banyak kegiatan yang lain, bisa kenalan, semoga juga dapat road track moment, terus teman-teman Yudhistira juga yang baru aja bertumbuh, semoga bisa dapat jaya lagi seperti yang lalu, teman-teman yang lama punya semangat gitu loh. Terus dari klub satunya Solo Sriwedari ya. Solo Sriwedari juga bisa regenerasi. Saya yakin kok kalian bisa karena kalian tuh anak muda. Pasti ada aja lah idenya untuk cari member, untuk bikin project, untuk apapun. Silakan jangan segan-segan bertanya sebenarnya. Saya PPEK akan bantu kalau teman-teman ada kesulitan atau apapun kita akan siap bantu gitu. Dengan DRR Dita pun juga siap bantu gitu. Jadi jangan segan-segan untuk membuka diri gitu. Di sini ada teman-teman dari Macung, ada dari distrik 3410. Nah, teman-teman bisa membuka diri, bisa join project atau apapun, kita banyak hal gitu. Jadi manfaatkan masa mudamu, jangan sia-siakan gitu loh. Ini tempatnya. Mungkin itu yang saya bisa kasih masukan. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih DRJK atas closing statement yang luar biasa. Kemudian mungkin kita bisa akhiri kegiatan malam hari ini karena dari DRR tadi sedang ada kendala sehingga
izin untuk meninggalkan ruang lebih awal. Nah, tadi kita juga sudah melakukan sesi dokumentasi, kita juga sudah selesai sharing-sharing, dan mungkin ditunggu aksi-aksi berikutnya, kolaborasi, dan yang pasti kita harus tetap enjoy selama berkegiatan di Road Rector, begitu yang saya simpulkan dari yang disampaikan oleh DJIK. Kurang lebihnya saya Hanif Ibrahim mewakili seluruh panitia yang bertugas di malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Assalamualaikum, salam kebajikan. Terima kasih semua. Terima kasih DRC. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Sangat bermanfaat sekali untuk lebih lebih percaya diri lagi buat sama ikut yang lain. harus dong, kan anak muda. Ayo, jangan takut ya. Senang bisa nanti ada proyek balik lagi dengan DRC, di APA dan BP. Iya. Jangan takut ya, jangan takut untuk do something lah gitu. Lakukan yang kecil aja, yang penting kalian bergerak gitu. Jadi mungkin dari klub aja sih gitu loh. Mungkin mengundang guest speaker dari Rotary untuk meeting kalian. Nah, itu kan jadi menarik kan, bisa undang teman-teman. Nah, dari situ kan mungkin teman-teman bisa teman-temannya kalian bisa join gitu loh, join meeting. Kalian pasti ngundang 10, pasti ada satu kok yang nyantol gitu loh. Satu pasti ada yang kena. Nah, dulu kita sering kayak gitu sih, ngundang guest speaker yang dari Rotary. Kan Rotary human source-nya banyak ya gitu loh. Teman-teman bisa undang guest speaker atau apa gitu. Nah, itu diundang. Nanti kalian ngundang-undang teman-teman kalian, tamu-tamu. Nah, pasti nanti ada kok yang tertarik. Lakukan yang simpel aja sih, nggak perlu yang besar. Wah. Tapi dari yang kecil itu kalian bisa lama-lama menjadi besar. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih Thank DRC. you ya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam sekali DRC. Ya. PPK. Saya izin live Terima ya. kasih PP Tatang. Bagaimana teman-teman? Terima kasih juga kalian. Dengan waktu sebentar doang bisa nge-handle acara